wow, menarik ya. Itu justru pada seneng tuh kalau disuruh lembur. Iya, jadi nambah juga ya pendapatannya. I see, seru banget tuh. Berarti di sana justru pengen lembur nih. Iya, di sana pada mau lembur, beda kalau di Indonesia disuruh lembur, aduh. Di sana rebutan deh kalau mau lembur. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng sama aku Sheila dari 1% Podcast. 1% adalah media edukasi life skills yang mengajarkan ilmu-ilmu penting yang tidak diajarkan di sekolah, teman-teman. Hari ini kita kerjasama bareng sama Elsa Speak, yaitu platform buat teman-teman bisa belajar bahasa Inggris nih. Dan kita hari ini mau ngomongin soal working holiday visa nih teman-teman. Seru banget bareng sama Kak Suryo di sini. Halo, selamat siang Kak Suryo. Siang, apa kabar? Baik ya Kak Suryo ya. Hari ini kita mau ngomongin soal working holiday visa ya Kak. Oke. Boleh jelasin dulu nggak sih Kak, WHV itu apa sih? Jadi WHV itu namanya kesingkatan itu Working Holiday Visa. Itu visa yang diberikan oleh pemerintah Australia ke kerjasama lah sama negara Indonesia. Itu untuk teman-teman kita supaya bisa bekerja sama berlibur sesuai namanya tuh. WHV itu subkelas 462. Teman-teman juga bisa banyak sih itu keterangannya sama informasinya di online. Jadi itu diberikan sama pemerintah Australia ya supaya buat teman-teman bisa cobain lah kerja di Australia tuh kayak gimana sih. Oh, I see. Nah, so far menarik nggak? Sangat menarik ya. Dan memang antusiasnya juga banyak. Banyak ya. Bahkan sampai katanya war juga ya untuk visanya. Iya, jadi kayak war tiket Bruno Mars ya, kayak war tiket ini. Jadi buat dapetin kuotanya juga susah sih sebenarnya. Ya. Biasanya tuh berapa sih Kak kuotanya dan biasa pendaftarnya berapa tuh? Jadi setiap tahun ini kuotanya ini ditentukan sama kerjasama antara Indonesia sama Australia ya. Tapi rata-rata itu setiap tahun itu buka 3 kali. Tapi untuk yang tahun selanjutnya info terupdate sih buka 1 kali aja. Tapi kuotanya 1 tahun itu sekitar 6.000 sampai 8.000. Tapi itu selalu berubah ya setiap tahun. Kurang lebih lah rata-rata. Dan pendaftarnya sebanyak apa tuh kira-kira? Mungkin 3 kali lipatnya ya. 3 kali lipatnya, berarti 1 band. 4 kali lipat ya. Oke, berarti sesusah itu ya buat. Iya, jadi mereka akan tentuin tanggal bukanya. Misalnya nih tanggal 10 Oktober. Nah itu biasanya 1 jam habis. Oh, wow. Jadi harus cepet-cepet. Harus cepat ya. Dan dokumennya juga udah harus siap semua, lengkap semua, betul. Lah emang apa aja sih Kak syaratnya nih buat apply visa WHV? Untuk lengkapnya sih ya, saya jelasin secara lisan dulu. Tapi yang pasti umurnya 18 sampai 30 tahun. Oke, maksimal 30 tahun ya berarti. Maksimal 30 tahun, tapi di bawah 31 masih boleh. Jadi yang 30 mau belum ulang tahun ke 31 masih boleh. Oh, oke. Terus harus ada sertifikat bahasa Inggris juga, itu bisa IELTS atau PTE. Lalu yang lain umum lah, paspor, terus SKCK sama uang. Jadi harus ada uang nih di bank, tapi itu cuma ditunjukin doang, bukan buat dibayar. Itu sekitar 5.500 Australian dollar. Sekitar 55 juta lah. Oh, rupiahin. Oke, setara dengan 55 juta. Betul. Kalau untuk biaya visanya sendiri sekitar, sekarang lagi naik nih, sekitar 7 juta. Oh, wow. Ya, lumayan. Oke. Berarti kita memang harus punya mungkin tabungannya sekitar 60-an kali ya, 60 bahkan 75 gitu ya. Tapi yang 55 jutanya ini sebenarnya tricky ya. Itu boleh pinjam juga. Nanti setelah visanya keluar ya boleh dibalikin. Oh gitu? Iya. Pinjam orang tua atau saudara, ya itu masih boleh. Tapi emang harus masuk ke akun sendiri. Masuk ke akun bank kita. Oh, oke. Nah, itu tuh teman-teman untuk syaratnya. Nah, sebelum aku masuk ke syarat-syaratnya satu persatu nih kita bedah gitu ya. Siap.
Nah, paling aku mau nanya dulu nih, sebenarnya apa sih yang bikin seseorang itu tuh keterima sama enggak? Dan biasanya tuh enggak keterimanya tuh apakah gara-gara administrasi yang enggak lengkap kah atau gimana tuh? Ya, itu bisa jadi salah satu reason. Jadi yang pertama itu administrasinya semua dokumennya harus lengkap sesuai dengan persyaratan ya. Bisa juga dari size si format filenya juga bisa berpengaruh. Oh iya. Terus namanya berbeda-beda antara misalnya KTP sama paspor itu berbeda, itu bisa juga kena tolak. Oh oke. Jadi terus harus juga disubmit untuk dokumennya sesuai dengan kolomnya. Kalau kita salah submit, salah masukin dokumen juga bisa kena tolak. Sama yang pasti koneksi internet juga harus cepat. Karena war juga ya. Karena war juga. Oke, berarti memang harus teliti di situ ya. Betul, harus teliti banget. Oke, jadi biasanya orang-orang tuh pada war buat submit gitu, dan itu tuh emang harus seteliti itu buat biar nggak ada yang beda gitu ya, antara apa yang diminta. Kalau saya saran sih lebih baik nonton YouTube dulu cara warnya gimana, nanti biar ada gambaran sebelum war gitu, jadi nggak kaget. Oke. Nah, menarik banget nih teman-teman. Kalau misalkan soal kerja di Australia nih, tadi kan kita udah tahu nih, WHV ini adalah visanya gitu ya, working holiday visanya. Nanti kita untuk mendapatkan visa itu emang harus work dulu gitu ya, harus harus cepet-cepetan lah ya gitu. Dan tadi ada banyak syarat-syaratnya, tadi di umur 18 sampai 30. Terus abis itu ada IELTS juga ya Kak ya, IELTS juga, terus sama minimal pendidikan. Oh minimal pendidikan D3. Oh D3. Iya, minimal pendidikan D3. Minimal pendidikan D3, terus tadi juga harus punya tabungan senilai 55 juta gitu. Kurang lebih ya. Karena dia sebenarnya syaratnya itu 5.500 Australian dollar. Cuman kan kurs itu selalu berubah. Kurs ya. Iya. Namanya 55 juta. Oke. Nah, tadi udah persiapan dokumen, terus bukti keuangan dan juga surat rekomendasi. Ini salah satunya adalah ada disuruh minta surat rekomendasi juga ya mereka ya? Atau enggak nih? Atau kayaknya opsional aja gitu? Opsional aja sih. Opsional. Oke. Mungkin jadi penguat aja kali ya untuk surat rekomendasi. Jadi nanti setelah dokumennya itu kita war, kita akan dapat namanya surat dukungan dari pemerintah. Makanya namanya SDU. Surat dukungan untuk WHV, SDU WHV. Nah, nanti surat dukungan ini yang teman-teman pakai buat nge-load visanya. Nah, kalau untuk nge-load visanya ini nggak ada war, jadi santai aja. Oke. Oh, berarti justru teman-teman yang kita war itu adalah surat dukungannya ya, dari pemerintah. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan WHV ini nggak ada surat dukungannya, nggak bisa nge-load visa. Jadi kalau udah teman-teman dapat SDU WHV ya, saya udah bisa bilang 95% keterima lah visanya. Keterima visanya ya. Yang penting kita harus ada surat rekomendasi dari pemerintah. Betul. Tadi. SDU WHV-nya itu. Oke. Jadi itu ya perbedaannya SDU WHV sama visanya. Iya. Jadi SDU WHV itu bukan visanya, tapi syarat untuk apply visanya. Ini salah satu dokumen untuk syarat apply visanya. Oke. Berarti kalau misalkan kita jabarin tahapannya nih, apa aja sih tahapannya nih Kak? Yang pertama persiapan dokumen. Tadi dijabarin tuh macam-macam tuh, ada IELTS, SKCK dan lain-lain. Terus war SDU WHV. Habis itu load visa, apply visanya. Yang terakhir medical check up. Oke. Berarti nggak ada interview ya Kak ya? Jadi semua visa Australia juga yang untuk WHV ini semuanya online. I see. Soalnya kan biasanya kalau misalkan visa buat negara lain, misal Amerika gitu, misalnya mereka ada interview ya. Kalau Australia ini enggak sih, sekarang udah online. Oke, berarti mempermudah teman-teman yang di luar pulau. Benar. Jadi nggak usah ke Jakarta ya. Nggak usah ya. Di Sabang, Montpe, Merauke bisa dari rumah aja ya. Cuman IELTS-nya aja harus datang. IELTS. Emang tes IELTS-nya nggak bisa sendiri Kak? Maksudnya di instansi tinggal... instansi di kota masing-masing. Oke. Iya. Nggak bisa online ya. Oke. Untuk tes IELTS. Nah, minimal tadi berapa nih Kak untuk tes IELTS-nya sendiri? Kalau IELTS untuk syarat WHV ini bisa pakai 2. Bisa yang pertama bisa pakai PTE. Itu minimal skornya 30.
Oke. Atau yang IELTS-nya ini minimal skornya 4,5 dari 9. Oh. Jadi 4,5 ini rata-rata. Oke. Antara speaking, writing, ada 4 tuh. Iya, dan ini tuh jadi dilema juga buat banyak orang sih, Kak. Karena IELTS tuh katanya susah ya, Kak ya? Susah gampang sih. Susah gampang ya. Tergantung teman-teman lah. Ya, bisa sih latihan dulu nih sebelum tes. Soalnya tesnya lumayan. Sekali tes itu sekitar 3 juta. 3 juta ya? Iya. Sekali tes, sekali ngambil sertifikasi ya? Iya. Biasanya itu dari instansi British Institute, British Council bisa. British Council dan juga lainnya ya. Banyak lah ya kalau untuk itunya. Nah, teman-teman, kebetulan kita juga lagi kerjasama nih bareng sama Elsa. Jadi Elsa ini adalah institut buat teman-teman bisa belajar bahasa Inggris. Nah, salah satunya tuh jadi syarat juga nih untuk dapetin SDU WHV, yaitu TOEFL IELTS. IELTS-nya ya Kak? IELTS sama PTE, betul. PTE atau IELTS-nya itu kita harus di 4,5 untuk IELTS dan 30 untuk PTE gitu. Dulu aku mau nanya dulu sama Kak Suryo sih. Dulu Kak Suryo gimana nih belajarnya bahasa Inggris? Dulu sih ya, saya juga pastinya paling gampang deh kita nonton Netflix aja. Jadi nonton Netflix, kalau bisa ya subtitlenya bahasa Inggris. I see. Nanti ya lama-lama kita kebiasa. Jadi mulai dari sesuatu yang kita senengin dulu tuh, nonton atau baca. Nah itu ya kalau bisa udah mulai bahasa Inggris. Atau di waktu senggang atau dengerin lagu lah. Dengerin lagu bahasa Inggris, kita cari tahu juga artinya lagu ini apa sih. Itu ngebantu banget sih. Iya. Dan akhirnya bisa dapat skor TOEFL. Dan apakah emang skor TOEFL ini tuh kayak ngaruh banget nih Kak di kehidupan Kakak waktu di Australia? Maksudnya apakah jadi lebih lancar Kak? Maksudnya apakah di sana juga orang-orang native-nya tuh susah banget nih buat di ngertiin bahasa Inggrisnya gitu? Jadi yang Australia ini memang termasuk susah ya di ngertiin ya. Oh oke. Ya. Mereka punya slang sendiri? Ya, slangnya tuh terlalu banyak. Jadi kayak bukan bahasa Inggris yang formal. Jadi bahasa slangnya kayak gue, lo, di sana tuh banyak banget. Tapi ya pasti ya skor IELTS-nya ini juga pasti ngebantu banget sih. Ngebantu banget ya. At least basic English-nya ya. Betul. At least basic English-nya. Nah, apakah kemudian ini tuh ngaruh juga nih ke kita dapat kerjaannya Kak? Sebenarnya mereka nggak akan tanya. Waktu kita lamar kerjaan tuh mereka nggak akan tanya, skor IELTS lu berapa sih? Skor Inggris lu berapa sih? Inggris lu bagus gak? Nggak. Jadi kayak nggak ngaruh sih ya. Oke. Tapi sebenarnya ngaruh karena kan kita tuh butuh IELTS untuk award di SDU, surat rekomendasi. Dapetin SDU-nya aja. Tapi SDU. untuk ngelamar kerja lebih ngaruh ke CV nanti, format CV itu harus bagus. Iya. Karena mungkin pemerintah juga tadi kan SDU tuh dari pemerintah ya. Tuh. Mungkin pemerintah juga pengen kitanya bisa survive juga ya di sana. Kalau nggak bisa ngomong mungkin gelagapan juga ya. Nah, tadi mungkin kalau dari Kak Suryo beberapa macam ya, kayak ada nonton Netflix, maksudnya menonton film-film gitu, subtitlenya bahasa Inggris gitu. Terus abis gitu ada dengerin lagu juga gitu ya. Atau baca komik. Mulai dari hobi teman-teman. Soalnya kan kalau les juga bisa dari beberapa platform. Kayak Elsa ini juga bagus. Bener. Atau nonton YouTube juga bisa. Banyak sih pilihannya. Nah kalau di Elsa tuh udah lengkap banget nih teman-teman. Aku coba show ya ke teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan di Elsa itu kita ada beberapa nih. Ada practice daily lessons. Jadi kita udah bisa ngejadwalin belajar bahasa Inggris kita gitu Kak. Jadi misalkan fleksibel ya? Iya, jadi fleksibel. Jadi misalkan kita emang ngejadwalin jam 9 malam tuh. Setiap jam 9 malam. Jadi si Elsa nih pasti bakal nge-remind gitu. Jangan lupa belajar bahasa Inggris kayak gitu. Mungkin teman-teman juga bisa tuh spend waktu tuh. Jadi misalnya yang kan sama jamnya fleksibel. Jadi ya dijadwalin aja mungkin 20 menit, 30 menit setiap hari itu udah impact banget sih. Udah impact banget ya Kak. Dan harus dicoba dari sekarang. Karena bentar lagi nih pembukaannya ya Kak ya. Betul. Nah itu dia. Terus di sini juga ada coachnya. Terus abis itu teman-teman bisa improve juga pronunciation-nya. Jadi teman-teman nanti di sini bakal nge-record suara teman-teman dan dia bakal nge-analisis nih kira-kira
Levelnya bener atau enggak? Levelnya bener apa enggak? Karena di IELTS itu ada speaking juga. Ada speaking. Mereka akan lihat nih kita pelafalannya, vocabulary-nya bagus atau enggak gitu ya. Iya. Nah di sini juga teman-teman bisa latihan tuh untuk speakingnya. Terus kalau misalkan untuk reading tadi di yang daily practice untuk reading. Terus di IELTS tuh ada reading, speaking, listening, writing, sama writing ya. Nah teman-teman juga bisa loh untuk menggunakan fitur terbaru dari Elsa Speak yaitu Elsa AI. Di sini teman-teman bisa latihan speaking yang berguna banget untuk tes IELTS bagian speaking. Kita cobain ya. It's so good to see you. How have you been? Great, thanks. How are you? I'm good, thanks for asking. I've been keeping busy with work and some personal projects. What have you been up to lately? Yeah, same here. I've been keeping busy with my work and personal project too. What is yours? I've been working on a new website design and trying out some new recipes on weekends. Oh, that sounds really interesting. Tell me more about it. Sure, for my website design, I've been experimenting with different color schemes and layouts to make it more user-friendly. And for my cooking, I've been trying out some healthier options like vegetable stir-fries and grain bowls. I see. So, is it the UI UX design, isn't it? Yes, it is. Have you worked on any UX projects recently? No. I'm working on event project. That sounds interesting. What kind of event are you working on? It's called like seminar or anything related. It's a public speaking. I love it. Nah, di sini teman-teman juga bakal dapat feedback ya dari assessment summary-nya teman-teman. Dulu waktu zaman saya belum ada sih. Belum ada ya, makanya ini ngebantu banget. Ini kalau udah ada ini ya enak lah, bisa ngebantu teman-teman. Yes, bener banget teman-teman. Sama tadi writingnya juga di sini ada juga sih. Jadi nanti kita ngetik aja kayak mungkin beberapa paragraf dalam bahasa Inggris biasanya untuk menceritakan sesuatu ya Kak. Biasanya mereka akan kasih topik. Mereka akan kasih topik, ya kita analisis ceritain ya. Misalnya tulis dalam 150 kata. Ya udah kita tinggal ketik deh. I see. Nah, bener nih teman-teman, Elsa nih pasti ngebantu banget buat teman-teman yang mau dapat IELTS dan untuk bisa dapat SDUWHV tadi. Di sini juga di Elsa tuh kita punya journey-nya sendiri. Jadi kayak seru banget sih, gamification-nya ada banget. Oh, jadi kayak main game juga ya? Main game. Jadi kalau misalkan day 1, ini kamu udah nyampe mana, terus habis gitu ada day 2, day 4, day 5, dan juga lainnya. Jadi di sini ada journey-nya yang bisa teman-teman achieve gitu ya setiap harinya. Jadi seru banget sih Kak buat belajar bahasa Inggris sekarang. Teman-teman boleh coba tuh. Iya. Nah, balik lagi nih ke SDUWHV gitu ya. Tadi udah soal kelengkapannya. Tadi udah surat untuk dapetin SDU-nya, terus untuk tahapan selanjutnya. Habis itu tadi yang terakhir itu adalah medical check up-nya gitu. Biasanya medical check up-nya emang disediain dari dia berarti ya? Iya, nanti mereka udah ada rumah sakit yang ditunjuk. Oh, oke. Jadi kalau di Jakarta ini bisa di Premier Jatinegara atau Premier Bintaro. Oke. Jadi udah ada rumah sakit yang kerjasama. Oh, I see. Rata-rata yang nggak boleh masuk itu yang lagi TBC. Oh, iya. Karena mereka harus ya. Kalau yang lainnya aman lah ya. Kayak urin, tes mata, tapi tes fisik ya umum lah. Umum ya. Tapi ada minimal requirement kayak maksimal minus berapa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Aman-aman aja. Yang mereka lebih concern yang ronsen paru, yang TB. Oh, oke. Tapi bukannya berarti langsung ditolak. Mereka minta untuk pengobatan dulu. Oh, I see. Jadi nanti mungkin udah sembuh, tinggal ngajuin ulang. Karena SDU-nya udah dapet. Nanti tinggal apply visa ulang.
I see. Jadi mereka nggak nolak, nggak ini. Cuman ya sembuhin dulu deh gitu. Iya. Oh, baik juga ya berarti ya. Baik. Baik juga ya berarti kalau yang penting kita udah punya SDU-nya itu ya. Iya, SDU-nya itu berlaku kurang lebih 1 tahun. Oh. Jadi teman-teman setelah dapat SDU nggak mau langsung apply visa, boleh juga. Oh, oke. Yang penting kita udah dapat SDU-nya dulu. Nanti mau apply visanya nanti nggak apa-apa ya. Atau udah dapat visanya, mau berangkatnya nanti juga nggak apa-apa. Oke. Nah, visanya itu emang berlaku berapa lama tuh? Visanya itu berlaku 1 tahun 1 tahun. dari kedatangan kita pertama kali. Oh, oke. Berarti kalau misalkan belum datang, belum berlaku dong ya visanya? Tapi berlaku, ada masa berlakunya juga tuh 1 tahun juga. Oh, Jadi misalnya teman-teman dapat di 1 Januari nih visanya, teman-teman datang di 1 Maret. Nah, itu visanya itu berlaku dari 1 Maret terhitungnya. Oh, oke. Tapi itu teman-teman harus pakai dari yang 1 Januari itu ya harus pakai di sebelum 1 Januari tahun berikutnya. Oh, oke. I see. Berarti emang ada masa tangganya juga. Iya, ada masa tengah. Oh, oke. Berarti buat SDU-nya tadi 1 tahun, buat visanya pun 1 tahun. Berlaku 1 tahun. Tapi Berlaku 1 visanya itu bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Oke. Nah, itu dia yang mau ditanyain. Oke. Gimana tuh cara perpanjangnya? Ada syarat-syaratnya lagi nggak, Kak? Sebenarnya untuk perpanjang itu ada syaratnya. Yang pertama, usianya masih yang sama ya. Oke. Lalu untuk perpanjangnya itu tinggal pakai slip gaji di sana nanti. Oke. Slip gaji untuk perpanjang tahun berikutnya itu, tapi slipnya itu harus kerjaan yang ada di regional. Sebutnya ya. Oh, oke. Kayak mungkin kita bilang di bagian daerah-daerah yang cukup terpencil lah. Oh, oke. Mungkin tantangannya di situ ya. Iya. Jadi teman-teman harus nyobain juga tuh kerja yang bukan yang di kota doang, bukan di Sydney, di Melbourne itu, tapi teman-teman juga harus ke kota-kota yang kecilnya itu. Contohnya apa tuh, Kak? Contohnya banyak sih yang kota-kota kecil ya, kayak border town, kayak Cove Harbour, jadi kayak kerja di kebun atau kerja di pabrik daging. Oke. Nah, dulu Kak Suryo sendiri di mana tuh? Saya beberapa kali ada nyobain di kebun pernah, terus di pertambangan pernah, di pabrik daging pernah. Cukup menarik sih. Oh, berarti diverse juga ya, lumayan ya. Iya. Diverse juga untuk kerjaannya. Nah, itu. Teman-teman boleh coba, tapi semua itu awalnya akan ada trainingnya dulu. Oh, oke. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Iya. Pasti ada trainingnya baru mereka dilepas lah ya. Iya, betul. Oh, oke. Nah, tadi yang mau aku tanyain adalah kayak si kerjaan ini tuh emang di requirement-nya harus ganti-ganti kah gitu untuk perpanjang visa atau teman-teman mau stay tapi maksimal 6 bulan di satu tempat yang sama. Oh, kenapa tuh, Kak? Itu udah requirements dari sana aja ya. Supaya kita mungkin pindah-pindah. Oh, oke. Berarti Kak Suryo sendiri pindah-pindah tuh karena mungkin udah meet the requirements itu ya, udah maksimal 6 bulan. Kebetulan saya waktu itu pindah-pindah ya karena mau cari yang gajinya lebih gede, mau coba juga ya. Iya. Pindah-pindah kota juga. Ya, mau explore juga kan sekalian pindah kota. Namanya working holiday visa ya, kita working sambil holiday. Benar. Kebetulan juga di sana nggak dikontrak kan, kita casual. Jadi ya boleh. Jadi saya udah nyobain semua kota juga tuh di Australia. Oh, udah berapa kota tuh? Jadi di Australia tuh kalau ada 6 kota gede ya, Sydney, Melbourne, Adelaide, Darwin, Tasmania, sama Brisbane. Oh, oke. Saya udah semua kecuali Tasmania tuh belum kesampean. I see. Berarti emang sambil keliling aja. Sambil keliling juga ya. Sambil keliling ya. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong soal kerjaan casual nih, Kak. Emang berarti di Australia sendiri kita tuh kerja apakah fleksibel kah atau emang ada jam kerjanya tapi emang kita dibayarnya per jam aja gitu? Jadi di sana itu dibilang fleksibel juga enggak ya. Jadi kita akan diberi namanya jadwal kerja lah untuk 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Kita tinggal ikutin itu namanya roster. Kita tinggal ikutin aja. Tapi untuk bayarannya itu kita per jam di sana. Jadi kita dibayar itu ya tergantung dari berapa jam kita kerja. Rata-rata itu kita dibayar sekitar $30 per jam. Lumayan ya. Lumayan sih $30 per jam. Nah, berarti
kalau misalkan lembur nih, kan tadi udah ada jadwalnya, tapi ternyata di salah satu hari itu kita lembur gitu. Apakah si lembur ini bakal dibayar juga nih? Nah, justru orang-orang pada ngarepin tuh. Oke. Karena lembur ini rata-rata kita akan dibayar namanya penalty rate. Oke. Jadi kayak overtime. Nah itu biasanya bisa 2 kali Lebih gede. gaji, 1,5 sampai 2 kali gaji kita. Wow. Dari yang tadinya 30 bisa jadi 50, bisa jadi 60. Apalagi kalau yang kita kerja di weekend atau di public holiday, ya itu juga double rate. Oh, wow, menarik ya. Itu justru pada seneng tuh kalau disuruh lembur. Iya, jadi nambah juga ya pendapatannya. I see, seru banget tuh. Berarti di sana justru pengen lembur nih. Iya, di sana pada mau lembur, beda kalau di Indonesia disuruh lembur, aduh. Di sana rebutan deh kalau mau lembur. I see. Mungkin itu juga yang jadi bikin orang Australia seneng kali ya. Iya, Orang sama. Indonesia Iya. pada mau lembur gitu ya. Karena biasanya di sini kita dibayar per bulan ya. Iya, benar. Lembur atau enggak ya kurang lebih dapetnya sama. Iya. Kalau di sono kita dibayar lebih. Oh, oke. Iya. Ya salah satu yang menarik juga. Iya, menarik banget sih itu dibayar lebih. Nah, berarti kalau misalkan gajian tuh per hari, per minggu, Per minggu. bulan? Oh, per minggu. Iya. Oh, Tergantung perusahaan, ada yang seminggu sekali, oke. ada yang 2 minggu sekali. Oke, tapi nggak ada yang 2 minggu nggak ada. 2 minggu sekali itu udah paling lama. udah paling lama Iya. ya. Pasti seminggu sekali ya. Di rata-rata seminggu sekali. Oke. Nah, kalau untuk living cost nih, Kak. Ngomongin soal living cost. Living cost juga apakah seminggu sekali atau gimana? Iya, kalau untuk bayar kos-kosan ya, rent di sana itu juga 1 minggu sekali. Oke. Kurang lebih seminggu itu sekitar $150. Oh, Minggu. oke. Oke, kalau untuk makan ini, kalau makan ya masing-masing ya. Ada yang masak, ada yang Iya. makan di luar. Cuman rata-rata masak sih, Iya. karena harganya beda jauh banget. Hemat ya. Iya. Tapi ada juga yang kalau teman-teman kerja di restoran atau di pertambangan, mereka siapin makanan, Oh, dikasih makan ya. jadi nggak usah kita beli tuh. Jadi ya makin hemat lagi. Makin hemat lagi ya. I see. Berarti kalau misalkan digambarin nih teman-teman, kenapa sih harus ikutan WHV Australia Iya. gitu, secara tadi gaji dan juga lainnya, Kak Suryo mau ngasih tahu apa nih ke teman-teman semuanya? Yang pasti yang pertama pengalaman yang teman-teman nggak pernah dapat sih di Indonesia, pastinya nambah wawasan juga, ngelatih bahasa Inggris juga, ya tentu bonusnya ya pasti gaji. Iya ya, benar-benar. Tapi sebanding nggak sih Kak gaji sama living cost di sana? Kan katanya ya tentu lah gajinya gede, soalnya living costnya juga gede gitu. Tapi yang bisa ditabung juga lebih banyak. Memang saya akuin untuk living costnya gede. Tapi kalau kita kerja, yang kita sisihin itu bisa tetap lebih banyak. Oke. Tapi kalau misalkan boleh nih ya dikonversiin ke rupiah, misal kasarnya aja deh yang emang rata-rata gitu. Tadi Rata-rata ya. seminggu berapa, terus living costnya berapa tuh? Rata-rata seminggu itu di sana kita dapat sekitar mungkin kalau dirupiahin ya, Iya. sekitar 12 juta, 13 juta. Oke. Ya, terus untuk living cost-nya mungkin sekitar 2 juta, 2 jutaan lah per minggu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa nabung sekitar 8 mungkin. Iya. I see, lumayan juga ya. Lumayan. Tapi itu mungkin tergantung juga dari lifestyle teman-teman ya. Lifestyle teman-teman. Ya, ada yang tiap minggu suka party, Iya. ada yang suka makan di restoran mewah, Fancy ya. ya, ada yang suka jalan-jalan, atau ada yang kerjanya nggak mau banyak-banyak, sedikit aja. Otomatis pendapatannya berkurang. Berkurang. Ya. Lumayan sih buat nabung ke Indonesia ya. Tuh. Oke. Nah, tadi soal visa WHV ini berarti cuman bisa perpanjang 2 kali, which is cuman 3 tahun ya. Maksimal 3 tahun. betul. Maksimal 3 tahun ya. Nah, kalau misalkan pengen perpanjang lagi berarti udah gak bisa pakai WHV. Udah nggak bisa pakai WHV. Tapi ada beberapa pilihan ya. Setelah WHV ini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa lanjut ke student, Oke. teman-teman bisa lanjut ke sponsor visa, teman-teman bisa lanjut ke skill visa atau ke partner visa kalau dapat jodoh di sana. Ya, Jadi PR ya. iya, langsung jadi permanent resident tuh kalau udah partner visa. Paling gampang. Oke. Paling gampang. Banyak sih ininya, atau mau balik ke Indonesia.
Oh, oke. Jadi ada banyak pilihan, teman-teman bisa pilih juga tuh visa yang mana yang bisa kita ambil kali. Nanti setelah di sana ya. Oke. Dan visa WHV ini cuman didapetin 1 kali seumur hidup ya? Iya, cuman boleh 1 kali aja. 1 kali seumur hidup. Dan kalau misalkan udah dapet visa WHV, terus ternyata kita pulang, terus nggak perpanjang, itu juga udah hangus ya? Udah hangus, nggak bisa perpanjang lagi ya, walaupun kita pengen ya udah balik lagi gitu kerja di sana, kan bisa ya. Tapi kalau teman-teman udah ada yang tadi itu slip gajinya itu, udah mencapai syarat mau perpanjangnya di Indonesia boleh. Oh, oke. Jadi misalnya setelah 1 tahun kerja, ini udah kekumpul nih syarat untuk perpanjang tahun berikutnya, tapi teman-teman mau istirahat dulu di Indonesia 6 bulan, 5 bulan, mau liburan dulu, boleh. Nanti baru perpanjangnya setelah liburan. Oh, bisa ya. Yang penting udah ada syarat slip gajinya itu. Oh, oke. Sama umurnya masih 18 sampai 30. Oh, oke. Berarti kalau misalnya nih aku apply-nya 29 misal. Iya. Misal aku apply-nya 29, terus berarti kan 30 di tahun selanjutnya gitu. Terus habis itu aku aku istirahat, habis itu kayak udah tiba-tiba 31 itu udah nggak bisa apply. Maksudnya udah nggak bisa perpanjang gitu. Jadi apply dulu aja sebelum 31. Nanti visanya kan terhitung pas kakak udah sampai di Australia. Oh iya benar juga ya. I see. Jadi perpanjang dulu aja, mau baliknya kapan? Bulan berikutnya ya nggak masalah. Iya nggak masalah ya. Yeah. I see. Kita udah banyak banget nih ngebahas tadi soal persyaratan, terus abis gitu soal ngomongin bahasa Inggris juga ya. Cara gimana bahasa Inggris. Terus abis itu tadi kita udah ngomongin juga soal kerjaannya ya Kak di sana. Nah teman-teman, tahu nggak sih Elsa Speak ini adalah salah satu aplikasi yang disponsori oleh Google loh. Aplikasi AI ini adalah salah satu dari top 5 aplikasi AI yang sudah tersebar di lebih dari 195 negara dan lebih dari 50 juta unduhan loh. Nah, aplikasi Elsa Speak juga ini menggunakan teknologi yang canggih, yaitu speak recognition dan juga generative AI, sehingga memungkinkan banget buat kamu merekam percakapan apapun dan juga kamu bisa mendapatkan feedback yang lengkap. Kamu bisa banget buat gunain aplikasi Elsa Speak ini untuk improve basic English skill kamu, seperti pronunciation, word stress, intonation, dan yang lainnya. Nah, di Elsa Speak juga ada nih salah satu fiturnya adalah Elsa AI yang memungkinkan kamu untuk membuat skenario percakapan apapun dan kamu juga mendapatkan feedback yang lengkap. Yuk kita cobain. Nah, ini aku udah membuka aplikasi Elsa Speak-nya. Kamu tinggal klik yang Discover dan kamu juga bisa klik yang Elsa AI. Hi, welcome to Elsa AI. Please select one of the following role plays. Kita cobain ya. Aku akan role play soal catch up with friends. You're at a community event with a friend you haven't seen in a while. Use this opportunity to catch up and ask how they're doing. During the conversation, you should also share what's been happening in your personal and professional life. It's so good to see you. How have you been? Hi, I'm doing great. How are you? I'm doing pretty good, thanks for asking. I've been keeping busy with work and some personal projects. Wow, that sounds so great. What project do you make? I've been working on a new painting series inspired by nature. It's been really fun and relaxing. Wah, teman-teman bisa banget ya untuk ngobrol bareng sama AI langsung dan dapat feedbacknya, sehingga teman-teman gak usah khawatir kalau nggak punya teman untuk ngobrol bahasa Inggris. Nah, buat teman-teman yang pengen live abroad atau tadi mungkin mau ikutan SDU WHV atau untuk mendapatkan WHV, itu teman-teman bisa banget untuk belajar IELTS di Elsa Speak. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal masuk aja ke courses dan lalu get a certification. Di sana teman-teman bisa belajar tuh untuk IELTS, khususnya untuk belajar speaking. Nah, selain percakapan, kamu juga bisa mengunggah hasil wawancara, rapat, latihan bersama, ataupun yang lainnya untuk di Speak Analyzer ini. Dan kamu bisa mendapatkan umpan balik dari Elsa Speak.
Nah, kalau tadi teman-teman udah mengunggah percakapan, rapat, wawancara, ataupun lainnya selain di feedback, ini juga bisa loh untuk memberikan kamu prediksi nilai atau skor IELTS. Nah, aku saranin banget buat teman-teman menggunakan Elsa Premium ya, supaya teman-teman bisa menggunakan solusinya dengan all-in-one. Mulai dari Elsa AI tadi, Speech Analyzer, Elsa Pro, terus juga teman-teman bisa untuk belajar yang bersertifikasi, dan juga lainnya. Pokoknya udah lengkap banget nih kalau teman-teman menggunakan Elsa Premium. Nah, buat teman-teman yang pengen mendapatkan Elsa Premium dengan diskon hingga 73%, boleh nih teman-teman untuk klik link yang ada di deskripsi dengan waktu yang terbatas. Yuk cepetan ikutan, jangan lupa untuk improve your English skills biar kamu bisa mendapatkan SDUWHV. Jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya, aku jadi ingat juga sih Kak Suryo, kerjaan di sana. Apakah di sana tuh kita secara peluang kerjanya tuh gimana sih Kak? Apakah susah gitu kan, orang bilang kayak udah dapat WHV tapi susah dapat kerjanya gitu. Oke. Ini cukup menarik nih, soalnya untuk dapat kerjaan itu masing-masing orang strateginya berbeda-beda. Oke. Tapi rata-rata sih sebenarnya untuk platform pencarian kerja itu sebenarnya banyak. Oke. Jadi mulai dari Seek, Indeed, terus dari LinkedIn juga bisa, Ya. atau dari Instagram atau dari mana itu juga bisa sebenarnya. Oke. Tapi yang pasti semakin banyak ya semakin chance dapat kerjanya makin gede. Ya. Jadi harus teman-teman juga harus getol juga tuh cari mulai dari online, terus komunitas. Jadi komunitas pencari kerja di Australia. Terus sama dari door to door. Ya, jadi begitu nyampe itu juga langsung bisa sih door to door. Jadi langsung datangin tuh tempat usahanya, langsung kasih CV. Kadang yang beruntung juga bisa langsung, bisa langsung mulai kerja. Di hari itu juga bisa langsung kerja. Kalau lagi beruntung. Ya. Biasanya di kota mana tuh Kak bisa kita cari kerja door to door? Di kota manapun bisa. Di kota manapun Di kota manapun bisa. Jadi kalau kayak restoran, kafe, teman-teman langsung datang, atau di hotel teman-teman langsung datang, lagi ada kerjaan nggak, lagi ada lowongan nggak? Yang pasti teman-teman siapin CV yang proper lah. Iya. Siapin CV, terus habis itu siapin diri juga kayak buat interview sama. Iya, makanya itu yang bahasa Inggris itu lumayan penting ya. Kalau yang door to door ini untuk interviewnya mungkin untuk bahasa Inggrisnya setidaknya basic lah. At least basic English-nya tuh teman-teman udah meet the requirement ya. I see. Nah, aku mau nanya juga sih soal WHV ini. Soalnya banyak banget stigma gitu ya yang bilang katanya kalau misalkan WHV holder ini nggak bisa kerja di office katanya. Harus kerja di luar gitu, maksudnya di lapangan harus gitu. Buruh gitu ya. Harus buruh gitu. Itu bener nggak sih kasusnya? Enggak juga sih. Jadi sebenarnya kita yang penting itu working holiday visanya ini kan udah legal ya. Saya secara visa kita udah bisa kerja di manapun, di bagian manapun di Australia dan sebagai apapun. Jadi banyak juga teman-teman saya juga kerja sebagai office, kerja di office itu bisa kerja di kantoran. Tapi yang pasti requirements-nya mungkin lebih banyak. Iya. Termasuk yang bahasa Inggrisnya itu. Karena yang namanya kerja di office ya lebih banyak komunikasinya daripada gerak ya. Iya, benar. Komunikasi sama atasan mungkin ya, sama customer, klien. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa kerja di office. Berarti sebenarnya terbuka aja ya peluangnya ya? Terbuka. Asal requirement-nya sesuai. I see. Nah, menarik banget. Berarti kalau dulu nih Kak Suryo sendiri, strateginya gimana buat dapat kerjaan? Apakah sebelum ke Australia udah dapat kerjaan dulu, atau ke Australia dulu terus dapat kerjaan, atau gimana? Nah, ini nih. Jadi dulu ya, saya termasuk yang getol. Jadi saya udah sebelum berangkat, saya udah cari-cari dulu tuh dari Indonesia. Jadi lamar-lamar kerjaan, dan kebetulan saya dapat dari temen, dari temen yang udah kerja di sana. Saya dapat nomor HR-nya, saya hubungin. Nah, saya kebetulan dapat tuh dari Indonesia. Jadi saya udah tahu ke Australia itu ke kota mana yang saya mau tuju. Kebetulan waktu itu aku ke Adelaide. Iya. Jadi saya udah langsung tahu. Kebetulan waktu itu saya kerja di pabrik daging. Oh, seru banget. Iya. Iya, I see. Iya juga ya, bener juga. Kayaknya mendingan cari kerja dulu di Indonesia ya. Bisa dapat, bisa enggak ya. Bisa dapat ya. Tergantung getolnya teman-teman ya, hoki juga ngaruh sih. Iya. Jadi kalau teman-teman udah dapat dari Indonesia, jadi teman-teman tahu tuh mau ke kota mana. Iya.
Kalau belum dapat kan bingung kan mau beli tiket ke kota mana ya? Ya, I see. Ya benar juga ya, mau ke Perth kah, mau ke Melbourne. Iya, atau ke Melbourne kita bingung. Iya. Tapi kalau udah dapet ya kan enak, langsung beli tiket langsung ke kota itu. I see. Nah, tapi katanya emang buat WHV holder ini yang gampang tuh ke kota-kota yang kecil ya kayak katanya ya. Iya, sama tergantung musim juga sih. Kalau kota-kota kecil kan mereka di sana banyak perkebunan ya. Iya. Otomatis kalau musim winter di sana ya perkebunan agak menurun, agak slow. Oke. I see. Yang penting getol dulu aja teman-teman. Iya, yang penting perbanyak relasi, perbanyak komunitas, terus getol nyari-nyari juga. Oh iya, berarti kita juga bisa ya ikut-ikut komunitas dulu biar kita bisa tanya jawab mungkin ya. Bisa, jadi setiap kota itu ada komunitasnya juga. Oh, ada juga komunitas khusus orang Indonesia di kota itu. Oh, seru banget ya. Seru. Jadi mereka bisa saling bantu juga, saling help ya. Ya. Jadi ini pembahasan terakhir sih kayaknya. Aku seru banget soalnya ngomongin WHV ini gitu ya. Kan tadi working holiday visa gitu ya. Terus ketemu juga sama orang-orang Indonesia di sana. Apakah kalian ikutan juga, maksudnya kayak holiday bareng gitu atau gimana tuh Kak? Atau kakak ya holiday sendiri pasti aja gitu? Kita holiday ya, namanya holiday ya nggak mungkin. Kalau sendirian kayaknya kurang asik ya. Iya benar. Jadi kita juga holiday bareng. Jadi kadang kita tempat kerja yang sama, mungkin ada sesama orang Indonesia, liburannya bareng ya kita holiday bareng. Dan kebetulan mungkin satu unit, satu apartemen, satu kos-kosan semua orang Indonesia rata-rata, kita ya bareng-bareng. Apalagi di Sydney kadang mereka ngadain tour. Oh ya? Ya, tour untuk ski bareng itu bisa sampai 40 orang sekali jalan. Seru banget. Ya itu namanya working holiday visa. Jadi harus working ya, nggak harus working terus, kita harus nikmatin holiday-nya juga mumpung kita di Australia tuh. Benar. Sekalian explore Australia gitu ya. Bener. Lihat kanguru, koala yang nggak ada di Indonesia tuh. Seru banget. Itu sih yang aku pengen kan. Ayo teman-teman kita war bareng-bareng ya. Katanya ada di akhir tahun ini ya Kak, yang buat tahun ini. Iya, yang terakhir ini di Oktober 2024 ya. Oke. Kemungkinan ya. Dikit lagi teman-teman. Nggak nyampe sebulan lagi berarti ya. Iya betul. Dikit lagi tuh teman-teman, harus siap-siap nih bulan Oktober. Dokumennya siapin Dokumennya. Siapin warnya, siapin mental, siapin koneksi internet. Betul. Nah itu ya teman-teman ya. Nah seru banget ya Kak Suryo ngomongin soal WHV ini. Tapi ada nggak tips terakhir mungkin dari Kak Suryo sendiri buat teman-teman, atau pesan kali ya buat teman-teman yang pengen banget nih untuk dapetin SDU-nya dan juga pengen kerja di Australia? Kalau tips ya untuk teman-teman mungkin yang masih ragu atau yang masih belum lulus, mungkin bisa langsung disiapin dulu untuk latihan bahasa Inggrisnya. Bisa di berbagai platform termasuk si Elsa ini. Atau teman-teman yang masih ragu bisa lihat-lihat juga ya testimoni yang teman-teman yang udah berangkat yang lain yang udah di sana. Jadi untuk meyakinkan teman-teman lah mau berangkat atau enggak nih. Gitu. Itu aja paling ya Kak Suryo ya. Seru banget teman-teman. Ya udah, paling jangan lupa teman-teman kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris, kita udah punya Elsa. Tadi udah complete banget ya, komprehensif banget ya, mulai dari writing, speaking, listening, dan juga readingnya. Ya itu udah 4 yang biasanya dites di IELTS teman-teman. Itu aja mungkin Kak Suryo. Thank you banget udah mampir ke tempat kita nih. Ini siap. Kita ada kerjasama bareng sama Elsa, dan kita lagi ada di GBK juga teman-teman. Seru banget. Thank you Kak Suryo ya. Oke, sama-sama. Iya, dah teman-teman semuanya.